Ruang Tangga Rasa. Halo Happy Human, selamat datang di podcast Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku, session 4. Pada podcast episode kali ini kita akan membahas terkait diskriminasi di dunia kesehatan. Memang ada ya? Akan hadir bersama kita narasumber seorang dokter dari komunitas Dokter Tanpa Stigma. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabarnya nih? Semoga Happy Human yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Seperti halnya saya nih yang hari ini sangat senang sekali. Tahu nggak kenapa? Karena podcast kita pada hari ini merupakan podcast kita yang pertama kali direkam di tempat narasumbernya langsung loh. Keren kan Happy Humans? Dan selain itu, narasumber kita pada episode kali ini merupakan seorang dokter yang tidak hanya concern dalam bidang kesehatan, tetapi beliau juga concern dalam bidang hak asasi manusia. Beliau telah tergabung dalam komunitas yang bernama Dokter Tanpa Stigma sejak 2019 hingga saat ini. Beliau dan komunitasnya terus mengkampanyekan untuk melawan stigmatisasi yang ada di dunia kesehatan. Pasti sudah pada penasaran kan dan ingin tahu lebih dalam, emang ada diskriminasi di dunia kesehatan? Langsung saja di samping saya sudah hadir Dokter Gabriela Sandranila Suryadana. Panjang ya dok? Panjang. Atau yang biasa disapa Dokter Sandra ya dok? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Gimana dokter? Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa. Sehat kan, dokter? Ini. Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat ya dok untuk kerja kemanusiaan ya dok. Amin. Oke. Sebelumnya kan tadi saya sudah spill sedikit terkait Dokter Tanpa Stigma itu ya dok ya. Mungkin di sini banyak Happy Humans yang belum tahu nih dok, sebenarnya komunitas Dokter Tanpa Stigma itu apa sih gitu. Jadi bisa minta tolong sama dokter lebih spesifik lagi. Iya, gitu. jadi sambil saya memperkenalkan diri Boleh. dulu ya. Jadi halo, apa panggilannya Happy Humans ya? Happy iya. Humans semua. Saya Dr. Sandra Suryadana. Biasanya di sosial media nama bekernya kenalnya itu ya, Dr. Sandra Suryadana. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Lulus sudah lumayan lama, saya lulus tahun 2010. Dan semenjak lulus itu saya bekerja cukup berpindah-pindah tempat. Selama dalam kurun waktu 10 tahun saya baru praktek itu saya berpindah di 7 tempat di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi baru di tahun 2019 saya akhirnya menetap di Jakarta, bekerja di Jakarta, dan saat ini sedang tidak berpraktek. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan startup di bidang digital health community. Kegiatan saya di komunitas itu sebenarnya hanya part time ya, hanya hobi-hobi saya aja ngisi waktu. Karena itu berangkat dari keresahan saya. Selama saya 10 tahun itu berpraktek, saya melihat bahwa ternyata kok banyak ya stigma dan diskriminasi dari tenaga kesehatan ke pasien-pasien dari kelompok marginal. Misalnya teman-teman dengan HIV, teman-teman dengan disabilitas, teman-teman dari kelompok populasi kunci seperti pengguna nafsa, pekerja seks komersil, terus teman-teman LGBTQ, bahkan yang seperti anak-anak remaja putri misalnya, atau perempuan-perempuan muda yang belum menikah yang mau mengakses kontrasepsi itu pun mendapat stigma. Teman-teman dengan masalah mental health gitu ya, itu juga mendapat stigma. Jadi masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ternyata kita kira itu hanya dilakukan oleh masyarakat awam, ternyata juga dilakukan oleh tenaga medisnya itu sendiri. Jadi
Di tahun 2019 akhirnya saya memberanikan diri untuk awalnya membuat satu gerakan sosial aja. Jadi Dokter Tanpa Stigma ini awalnya dari satu gerakan sosial. Saya mulai di Instagram, di sosial media lewat konten-konten yang saya buat gitu ya. Prinsipnya adalah untuk berusaha menjembatani nih sebenarnya antara tenaga medis sama teman-teman dari kelompok marginal itu. Ayo kita duduk bersama gitu ya, kita jembatani diskusinya supaya teman-teman kelompok marginal itu mendapat space dan ruang untuk bicara lebih banyak gitu ya tentang concern mereka, tantangan mereka selama ini mengakses layanan kesehatan itu seperti apa. Dan giliran untuk dokter-dokternya, tenaga medisnya dengerin nih gitu ya. Jadi posisinya tuh mungkin agak lebih dibalik. Biasanya kalau di acara-acara seperti itu kan dokternya nih kasih edukasi gitu ya, penyuluhan apa gitu, seminar gitu ya. Tapi kali ini dokternya lebih banyak untuk mendengarkan supaya akhirnya bisa jadi lebih berempati ke teman-teman dari kelompok marginal. Sebenarnya permasalahan mereka itu seperti apa sih? Nah, jadi ternyata gerakan sosial ini mendapat respon yang cukup positif ya dari banyak masyarakat. Lalu makin berkembang pesat. Lalu di tahun 2022 lah saya akhirnya mentransformasikan gerakan sosial itu berubah jadi komunitas. Dan saat ini sudah terkumpul kurang lebih 150 tenaga medis dari berbagai profesi tenaga medis ya dari seluruh Indonesia juga. Wow, keren. Jadi dari suatu ide gitu dan dari satu empati terhadap pasien yang membutuhkan ya dok ya. Jadi terbentuklah ini sebuah komunitas Dokter Tanpa Stigma. Betul sih dok. Jadi tidak hanya pasien tetapi juga tenaga kesehatan perlu diedukasi juga ya dok ya. Betul. Tapi untuk dokter caranya gimana sih dok untuk membangun untuk memberikan teman-teman tenaga kesehatan, ayo dong ikut gabung dalam komunitas ini gitu. Untuk membangun empatinya itu seperti apa gitu dok? Kan ada juga dokter yang merasa udah pinter sendiri gitu kan dok ya. Jadi nggak mau mendengarkan saran orang lain dan sebagainya. Itu gimana tuh dok caranya dok? Kalau dari saya pribadi sih saya nggak pernah kayak campaign atau gembar-gembor gitu ya. Ayo teman-teman nakes harus belajar lebih banyak, harus lebih empati gini-gini ya. Ayo join di komunitasnya gitu. Saya lebih berfokus pada pokoknya raising awareness untuk teman-teman tenaga medis. Selalu memberikan perspektif baru gitu ya, perspektif gender, perspektif keberpihakan kepada korban kekerasan seksual gitu misalnya, perspektif kesetaraan di bidang kesehatan. Jadi dalam setiap konten, setiap artikel, setiap diskusi seperti ini saya selalu berusaha memberikan perspektif itu ke teman-teman tenaga medis. Dan kalau memang teman-teman tenaga medis merasa bahwa itu sejalan dengan apa yang mereka harapkan selama ini, sejalan dengan value mereka sendiri, silakan ayo kita bergabung gitu. Jadi kita bekerja bersama-sama. Tapi kalau memang teman-teman merasakan oh enggak nih, ini enggak sesuai ini Dokter Sandra nih agak lain gitu ya, agak ngada-ngada sendiri gitu ya, ya udah enggak apa-apa. Karena saya berkeyakinan seperti ini, bahwa untuk seseorang bisa membuat perubahan atau mengubah opininya gitu ya, itu memang harus datang dari dirinya sendiri, tidak bisa dipaksakan dari orang lain gitu. Kalau sudah ada keterbukaan, kalau sudah ada keikhlasan memang untuk menerima input, menerima masukan baru, menerima ilmu-ilmu baru, mudah-mudahan itu baru akhirnya bisa gitu, karena pikirannya sudah terbuka. Tapi kalau memang dari awal kekeh gitu ya dengan pendapatnya sendiri, ya kita nggak masalah juga. Saya lebih memilih untuk berfokus pada memang teman-teman yang sejalan aja, supaya kita tidak terlalu banyak buang energi berusaha mengubah pendapat orang gitu ya, karena memang ini bukan hal yang mudah juga. Kita bukan hanya melawan pendapat 1-2 orang, tapi ini melawan budaya nih, budaya yang udah begini panjang terjadi dan dinormalisasi. Jadi ayo kita yang sama-sama visinya sejalan, value-nya sejalan, ayo kita kumpul dan kita kerja bareng-bareng gitu.
Berarti nanti kalau misalkan ada happy humans nih yang bergerak di bidang kesehatan, mereka mau join ke komunitas dokter tanpa stigma, langsung aja DM ke IG. Sebenarnya Atau ada gimana? itu udah lengkap tuh semua aset dan resources kita ada di Linktree yang ada di bio akun Instagram dokter tanpa stigma. Cuma untuk tahun ini kita sementara lagi tutup dulu untuk penerimaan anggota karena anggotanya kita nilai sudah cukup banyak 150. Kita lagi tahun ini fokus untuk peningkatan kapasitas dari anggota kita. Jadi kita lagi fokus untuk training. Kita adakan series of workshop gitu ya. Jadi biar teman-teman anggota itu strong dulu, semua perspektifnya bagus. Kita ada merencanakan satu strategi advokasi ke depannya. Jadi kita mau fokus ke internal dulu nih. Nanti mudah-mudahan kalau semuanya udah lancar gitu ya, nanti akhir tahun kita akan buka lagi untuk teman-teman bisa join jadi anggota. Oke, siap. Happy Human, sabar. Oke, lanjut lagi terkait tadi diskriminasi di dunia kesehatan. Berarti secara realnya itu beneran ada berarti ya dok ya? Dan itu tuh banyak, apa maksudnya tenaga kesehatan yang melakukan diskriminasi terhadap pasiennya saja kah? Atau terhadap sesama kolega di bidang kesehatan juga? Atau bagaimana dok? Jadi memang kalau kita bicara soal diskriminasi itu biasanya sudah lebih dari tindakan orang perorangan gitu ya. Kita harus melihatnya lebih luas lagi bahwa diskriminasi pun terjadi di level struktural gitu. Jadi tenaga medis hanya adalah satu bagian aja nih dari diskriminasi yang terstruktur kepada teman-teman kelompok marginal gitu ya. Dan ini tuh adalah suatu permasalahan yang bukan sesederhana bahwa dokter ini kurang baik ya, kurang empatik ya. Jadi oknum dokter ini stigmanya besar ke pasien tertentu gitu ya, dan dia bersikap diskriminatif gitu. Yang perlu kita pertanyakan kan, kalau oknum itu kan dikit ya, 1, 2 gitu ya. Tetapi kok ini banyak gitu. Jadi kan ini harus menjadi satu tanda tanya besar di kita. Kok banyak sih? Kok justru dokter-dokter yang tanpa stigma, yang non diskriminatif, non judgmental itu malah minoritas. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang belum pas nih dari sistemnya. Nah, ini kalau kita baru membahas dari sisi tenaga medisnya aja ya, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah dari sistem penerimaan tenaga medisnya itu sendiri. Sistem penerimaan dokter waktu mereka masih mau kuliah, baru pertama kali mau kuliah. Dari sistem penerimaan itunya aja itu sudah menurut saya cacat ya, istilahnya itu sudah tidak egaliter untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan sistem pembiayaan fakultas kedokteran yang segitu mahalnya, yang untuk masuknya aja itu mungkin banyak nepotismenya gitu ya, tentu saja akhirnya hanya melahirkan dokter-dokter yang dari keturunan dokter juga atau dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Yang artinya kita mempertanyakan, berarti teman-teman yang lain yang dari kelas ekonomi bawah yang mungkin dia sangat ingin jadi dokter, dia punya otak yang brilian, dia punya keteguhan hati, kerja keras, mau bekerja keras untuk jadi dokter, akhirnya harus pupus gitu aja, digantikan oleh teman-teman yang mungkin tidak terlalu mau jadi dokter sebetulnya, tapi karena tuntutan keluarga, karena disuruh sama orang tuanya gitu ya, atau mungkin dia secara kapasitas intelektual tidak terlalu mumpuni untuk bisa menjadi dokter. Jadi itu kan sudah suatu hal yang sangat disayangkan. Itu sudah menjadi satu poin ini. Dokter-dokter seperti apa sih yang akan dihasilkan gitu kan? Kalau dokter-dokter dari kelas menengah atas semua gitu ya, dari representasi yang hanya sedikit, eksklusif seperti itu, tentunya kan mereka akan jadi lebih sulit untuk relate, untuk bisa berempati dengan permasalahan masyarakat dari kelompok marginal, ya kan? Itu baru satu poin. Itu baru dari sisi tenaga medisnya. Kita belum bicara secara sistem kesehatannya, layanan sistem kesehatannya.
fasilitas kesehatan vaskes kita itu sebenarnya sudah benar-benar melayani semua orang belum sih? Berapa banyak sih vaskes yang menyediakan juru bahasa isyarat misalnya, yang dia punya monitor, dia punya segala macam resources gitu ya untuk teman-teman tuli, untuk teman-teman netra, untuk dengan wheelchair misalnya, teman-teman yang para korban kekerasan seksual misalnya, yang angkanya cukup tinggi sebenarnya di Indonesia. Sudah ada belum sih ruangan yang cukup privat gitu ya untuk bisa menerima mereka diperiksa di ruangan yang tertutup, tidak bercampur dengan pasien lain dan sebagainya. Sudah siap nggak kita dengan integrasi layanan? Misalnya ada pasien dengan gawat darurat psikiatri percobaan bunuh diri misalnya, datang ke UGD hanya diterima dengan dokter umum, kemudian hanya dirawat ya secara dokter umum aja gitu. Kalau bisa dirujuk ke dokter spesialis jiwa atau psikolog gitu, yang jumlahnya juga masih dikit banget di negara kita dan persebarannya nggak merata banget gitu ya. Puskesmasnya atau vaskesnya itu sudah punya layanan terintegrasi belum? Misalnya dengan support group, misalnya dengan layanan telekonsultasi untuk psikolog gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh di mana ya kita harus melihat bahwa ini memang ada masalah, tapi masalahnya itu jauh lebih besar daripada cuma sekedar layanan dari tenaga medis ke pasien yang stigmatis, yang judgmental, yang diskriminatif. Ini tuh permasalahannya jauh lebih besar, lebih sistematis, lebih struktural daripada itu. Ya, betul. Jadi tiba-tiba banyak ya masalahnya ya. Tiba-tiba saya kepikiran, iya juga ya gitu. Apalagi gimana dengan masyarakat yang di pedalaman yang untuk menuju ke layanan kesehatan aja sulit ya dok ya. Itu jauh lebih sulit lagi permasalahan. Saya tahu negara kita sudah sangat berusaha ya. Pemerintah kita dengan program-programnya sudah sangat berusaha, apalagi dengan BPJS sekarang dengan banyak bantuan-bantuan itu sudah sangat berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi tetap selalu ada ruang-ruang di mana kita bisa untuk mendorong pemerintah untuk berbuat lebih banyak lagi gitu, mempertimbangkan kebutuhan dari teman-teman kelompok marginal gitu misalnya ya. Jadi contohnya untuk misalnya akses kontrasepsi untuk perempuan yang belum menikah gitu. Meskipun tidak ada aturan yang benar-benar melarang, tetapi tidak ada aturan yang benar-benar memberikan kesetaraan untuk perempuan yang belum menikah ini untuk bisa mendapatkan akses itu gitu. Dan biasanya ditanyain sudah menikah atau belum. Betul, ya dok ya. Betul, karena padahal nggak ada hubungannya ya dok ya. Bisa jadi itu data yang dibutuhkan memang sama dokternya ya, karena tiap case bisa berbeda gitu ya. Tetapi itu tidak seharusnya menjadi penentu bahwa seseorang itu boleh diberikan kontrasepsi atau tidak gitu. Pada akhirnya kan kontrasepsi itu kan hak asasi, semua orang harusnya bisa mendapatkan gitu. Tinggal nanti apakah secara medis mereka cocoknya kontrasepsi yang mana gitu ya. Oh nggak bisa pakai kontrasepsi, itu kan hal yang berbeda. Bukan langsung memutus akses kesehatan seseorang hanya karena statusnya, hanya karena orientasi seksualnya, hanya karena identitas gendernya gitu. Selama dokter berpengalaman kan dari daerah-daerah sampai kemarin baru 2019 stay di Jakarta, berarti kan dokter sudah mendapatkan banyak pasien-pasien yang beraneka ragam gitulah ya dok ya. Nah gimana sih caranya dokter Sandra nih untuk supaya tidak mendiskriminasi para pasien yang datang kepada dokter, karena kan ada beberapa pasien yang sakit ini lalu stigmanya melekat seperti ini begitu kan. Nah itu gimana tuh tipsnya dok supaya menghindari dokter dalam merawat tidak pilih-pilih pasien gitu dalam prakteknya? Memang saya rasa itu hal yang itu tantangan ya, bahkan untuk saya pribadi itu adalah tantangan juga gitu.
Karena bagaimanapun kita tumbuh di budaya yang sangat patriarkis, budaya yang sangat misoginis, budaya yang memang memberikan stigma yang sudah cukup besar kepada teman-teman kelompok marginal. Saya kasih contoh bahwa selama saya di pendidikan aja, itu pada waktu saya masih koas, itu kita merawat pasien dengan AIDS ya, sudah bukan HIV positif lagi, ini sudah status AIDS gitu di dalam satu bangsal gitu. Entah kenapa yang terjadi di situ adalah semua mahasiswa koas itu akhirnya double protection. Kita pakai sarung tangan double, pakai masker double gitu. Yang sebenarnya kebutuhannya apa? Untuk apa? Tugas kita sehari-hari hanya memeriksa vital sign mereka, tensi, termometer, suhu gitu ya, nadi gitu. Hanya pemeriksaan dasar seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan double protection pun tidak ada yang menegur gitu, bahwa ini nggak boleh, nggak perlu gitu kalian melakukan ini. Ini kalian sudah bersikap judgmental banget, banyak stigma ke pasien gitu. Itu bukan hal yang benar. Itu pada waktu di pendidikan gitu, itu pun sudah dinormalisasi hal yang seperti itu gitu. Pada saat saya praktek di Papua, kasus yang cukup banyak terjadi itu KDRT. Dan pada saat saya di situ pun saya masih besar stigmanya kepada perempuan korban KDRT gitu ya. Pada saat mereka datang sambil saya rawat lukanya, saya masih malah bertanya dan cenderung blaming ya, menyalahkan si korban gitu. Ibu kenapa Bu kok bikin salah apa gitu, sampai suaminya bisa marah sampai seperti ini gitu. Dan itu kan sesuatu hal yang pada saat itu saya tidak menyadari bahwa saya sudah memberikan judgement kepada si pasien tersebut gitu, bahwa dia adalah penyebab kenapa dia bisa sampai mendapatkan KDRT gitu. Jadi saya bisa membayangkan bahwa mungkin kebanyakan dari teman-teman juga tidak menyadari bahwa mereka tuh memberikan stigma yang begitu besar, bahkan sudah mendiskriminasi gitu ya, karena itu berkaitan dengan value mereka sendiri. Jadi memang itu suatu hal yang tantangan banget. Jadi saya hanya selalu berusaha menekankan ke teman-teman, ayo kita gelas kita tuh jangan penuh, gelas kita tuh coba diberikan sedikit ruang supaya kita bisa menerima masukan dari orang, kita menerima keteguran, menerima kritikan gitu ya. Jadi kalau memang ada keluhan dari masyarakat, dan sekarang kan masyarakat mengeluh banyak sekali di sosmed, di komen, di media-media sosial gitu ya. Dan itu seharusnya kita terima dan kita introspeksikan gitu, bukan serta-merta kita langsung defensif gitu ya, merasa tidak salah, merasa bahwa ini sudah sesuai prosedur gitu. Mari kita belajar untuk objektif. Jadi pada akhirnya tuh kita bisa melihat gitu, kalau memang ada yang perlu diperbaiki dari layanan kita, ya mengapa tidak gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, berarti tipsnya memang jam terbang, mau turun langsung ke ini ya Dok ya, ke lapangan, bertemu langsung dengan teman-teman kita yang marginal, kelompok kunci dan sebagainya tersebut gitu. Oke, dan juga ada kesadaran serta penerimaan dari diri sendiri ya Dok. Betul. Semoga banyak dokter yang bisa mengikuti Dokter Sandra ya, Happy Humans di sana. Oke, selanjutnya Dok, kalau pesan-pesan untuk Happy Humans nih yang mendengarkan, baik Happy Humans yang publik, masyarakat umum, ataupun Happy Humans yang dari bidang kesehatan juga, apa pesan-pesannya nih Dok? Kalau untuk masyarakat umum, mungkin saya pesannya mohon bersabar-sabar. Untuk kita yang tenaga medis, memang situasinya sekarang masih seperti ini. Saya harus mengakui bahwa sangat-sangat tidak ideal situasinya, tapi kita sedang menuju ke arah yang lebih baik. Tidak hanya dari komunitas, tidak hanya dari asosiasi atau gerakan-gerakan akar rumput lainnya gitu ya, tetapi dari pemerintah juga sedang berusaha mengupayakan beberapa langkah-langkah nyata gitu untuk perbaikan layanan ke depannya. Dan ini tentunya nggak mungkin dalam waktu 1-2 tahun, 1-2 presiden gitu tuh mungkin enggak ya, karena ini berkaitan dengan perubahan budaya. Jadi saya hanya minta tolong supaya teman-teman jangan nyerah,
jangan bosen-bosennya untuk menegur dan mengingatkan kita tenaga medis gitu ya, supaya kita bisa memperbaiki diri dia menjadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman tenaga medis, saya pesannya cuma satu, ayo kita belajar dan belajar lagi. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan belajar itu bukan hanya terkait klinis aja ya, terkait obat-obatan, terapi terbaru, diagnosa terbaru gitu, tetapi bagaimana kita belajar untuk memanusiakan pasien-pasien kita. Betul sekali Happy Humans. Terima kasih nih Dok. Jadi aku agak wrap up sedikit ya Dok. Jadi itu sebenarnya memang masih ada diskriminasi di dunia kesehatan, tetapi memang itu semua tidak bisa dalam sekejap langsung kita hilangkan diskriminasi tersebut gitu. Jadi itu memerlukan waktu, proses, kesabaran, dan penerimaan dari tenaga kesehatannya sendiri, dari para pasien sendiri, juga dari strukturalnya langsung ya Dok ya. Nah, kemudian dokter berarti secara tidak langsung juga ini kan hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dimana setiap manusia tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak atas kesehatan tersebut, begitu ya. Dan termasuk juga untuk teman-teman yang marginal, yang populasi kunci, teman-teman yang dengan disabilitas gitu. Nah, kebetulan juga Komnas HAM ada namanya standar norma dan pengaturan tentang hak atas kesehatan Dok. Jadi itu merupakan sebuah seperti literatur yang dapat dijadikan pegangan baik untuk masyarakat umum, akademisi, bahkan dokter. Nanti saya bisa kasih juga Dok. Boleh. Iya, standar norma dan pengaturan nomor 4 terkait hak atas kesehatan. Seperti itu Happy Human semuanya. Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku session 4. Nah, Happy Humans, kita juga menerima masukan, kritik, saran, serta masukan-masukan membangun untuk tim Tanggap Rasa. Kalian bisa langsung email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau melalui live chat yang ada di website tanggaprasa.id. Di situ Happy Humans kalau mau bertanya terkait hak asasi manusia, bertanya bagaimana cara bekerja sama dengan podcast Ruang Tanggap Rasa dan sebagainya, bisa langsung live chat di website tanggaprasa.id. Itu kita buka live chatnya setiap jam kerja, setiap hari kerja dari jam 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lupa Happy Humans untuk terus memantau dan mengikuti media-media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, X @komnasham, FB Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel. Oke, sebelum penutupan saya ada satu pantun buat Happy Human semuanya. Nanti dokter bilang cakep ya Dok ya. Oke. Orang Medan mengucap horas. Cakep. Suaranya merdu terdengar jelas. Cakep. Tetap semangat bekerja keras. Agar isu hak asasi manusia selalu dibahas. Oke, bye Happy Humans. Terima kasih Dokter Sandra atas insight-insightnya, informasi-informasinya, dan juga semangatnya yang membuka mata saya juga, jujur Lidok. Jadi, oh iya ya, seperti itu. Oke, bye Happy Humans. Sampai jumpa di podcast Ruang Tanggap